Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Ya Yesus yang terkasih, akhirnya mencapai puncaknya dalam dirimu. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Dikau, karena kerendahan hatimu telah menjadi teladan bagi kami akan kasih dan pengampunan yang cenderung diabaikan masyarakat modern masa kini. Maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami hendak menyatukan doa-doa kami dan dengan penuh sukacita memadakan seruan agung. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang tinggi dan damai di bumi bagi semua orang yang berkehendak baik. Pandanglah kami semua, ya Yesus, karena kami percaya Engkau hadir bersama kami di sini. Pandanglah segenap umat-Mu yang hadir. Kami datang sebagai keluarga, sahabat dan kenalan, dan berhimpun bersama sebagai anak-anak-Mu yang setia. Kami ingin Engkau mengetahui betapa kami mengasihi Engkau. Berkatilah segenap keluarga Kristiani, dan jadikanlah mereka garam dan terang dunia bagi banyak orang di sekitarnya. Berkatilah anggota-anggota keluarga kami yang tak bisa hadir dalam perayaan ini, terutama mereka yang sakit dan terhalang tugas dan tanggung jawab di aparat keamanan maupun petugas-petugas kesehatan, dan semua yang sedang dalam masa ini harus meninggalkan perayaan ini demi tanggung jawab kemanusiaan. Kami mengenang mereka semua dan berdoa, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu ke atas mereka semua, laksana hujan di padang gurun yang mengalirkan air kehidupan penyegar dahaga. Berkatilah gereja dan komunitas kami, di mana kami berbagi cinta dan persaudaraan, walaupun kami penuh dengan dosa dan kekurangan. Ampunilah dosa kami, buatlah kami kembali layak di hadapan-Mu, ya Yesus yang terkasih, bersama Bapa dan Roh Kudus. Kami hadir di sini, ya Yesus, kami tahu Engkau mengasihi kami. Semoga hati-Mu yang penuh cinta menjadi sumber daya iman yang tak pernah berakhir dan tempat pelabuhan terakhir di hari kematian kami. Pandanglah kami, ya Yesus, terimalah persembahan diri kami. Yakinlah bahwa kami selalu mengasihi Engkau sampai akhir hayat kami. Amin. Alleluia.
Marilah sekarang kita mengangkat lagu untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang ini di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yesaya.
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian pula Yusuf, ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan.
karena tak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada bermacam-macam perasaan ketika kita berhimpun untuk merayakan Ekaristi pada malam Natal ini. Pertama, tentu saja kita berbahagia dapat kesempatan merayakan hari istimewa ini, karena kita melihat ada perkembangan yang baik sehubungan dengan pandemi corona yang melanda negara kita. Namun di saat yang sama kita juga bersedih karena perayaan ini masih harus penuh pembatasan dan kita tidak bisa bersama-sama dalam satu ruangan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di teras, di plaza, juga di luar, kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan dalam peribadatan ini. Dalam situasi semacam ini, saya percaya Tuhan menghargai perjuangan kita untuk memeriahkan hari kelahirannya. Saya ingin mengawali refleksi malam ini dengan sebuah kisah tentang hadirnya orang penting. Di tahun 89, Paus Yohanes Paulus II sempat berkunjung ke Indonesia, dan salah satu tempat yang dikunjungi adalah Maumere, Flores, tempat saya mengikuti pendidikan sebagai calon imam. Ketika kunjungan itu terjadi, saya sedang bekerja sebagai jurnalis di sebuah koran daerah. Maka saya hadir pada kesempatan itu dalam rombongan para pembawa warta, baik wartawan media cetak maupun televisi nasional dan internasional. Saya mengambil beberapa foto yang kemudian dipublikasikan dalam koran tersebut. Yang tidak saya perhatikan adalah ketika foto-foto itu dipublikasikan,
Sejumlah mahasiswa yang juga calon imam menemukan diri mereka di dalam foto itu. Maka saya diminta untuk sudi mencetak foto tersebut dan mengirimkan kepada mereka. Pada waktu itu masih muda, masih mata duitan, sehingga saya mematok harga tinggi dan mereka setuju saja membayarnya karena ingin memiliki foto kenangan pada hari kunjungan bersejarah tersebut. Tahun 2012, giliran saya yang berusaha untuk berfoto dengan Paus. Waktu itu Paus Benediktus ke-12. Dalam Kapitular Jenderal SPD di Roma, ketika saya menjadi salah seorang utusan SPD Indonesia, bukan kami yang berkunjung ke Istana Kepausan di Castel Gandolfo, tetapi Paus yang datang mengunjungi kami. Karena Istana Paus tersebut hanya sekitar 3 km dari tempat kami berhimpun. Maka panitia mengatur bagaimana tempat duduk, termasuk seperti sekarang ini, siapa duduk di nomor berapa. Tapi kami beberapa orang, saya, satu teman dari Filipina, satu orang dari Beijing, Cina Daratan, dan satu orang dari Samoa. Kami sengaja masuk lebih dahulu dan mencopot nomor yang ada di belakang tempat yang kira-kira Paus duduk. Lalu kami duduk di situ. Lalu panitia datang, kami bilang, kau mau boleh omong apa saja, kami sudah duduk, kami tidak akan pindah-pindah. Dan terjadilah Paus Benediktus berkunjung, dan sesudah berpidato dia sempat berjabatan tangan dengan orang terdekat di lingkaran itu karena pengawalan sangat ketat. Dan kami ketiban rezeki hasil merampok tempat yang seharusnya milik orang. Sekarang kalau saya ingat lagi dan saya lihat foto berjabatan tangan dengan Paus Benediktus, saya dalam hati berkata, ternyata kelakuan waktu itu agak konyol juga. Tetapi setidak-tidaknya ada kenangan itu, bahwa paling kurang saya pernah berjabatan tangan dengan pemimpin gereja sedunia. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi ini? Ilustrasi ini membahasakan kadang-kadang peristiwa diri kita sendiri dan juga tempat di mana kita berada menjadi sangat penting karena hadirnya seorang yang besar, seorang yang penting, dan seorang yang membawa perubahan bagi banyak orang. Sesungguhnya inilah perayaan kita malam ini, bahwa kita ada bersama di dalam kapela ini, terlepas dari pembatasan-pembatasan protokol kesehatan, kita berusaha untuk mengambil bagian dan memberi warna bagi perayaan kita. Dan perayaan ini sebetulnya kami sudah tandai dengan perhatian tempat ini dalam komitmen untuk memberantas pandemi COVID yang sangat berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. Dalam lingkaran Advent yang sekarang sudah dikeluarkan dari gereja, kami menata lingkaran Advent sebagai komitmen kesehatan, sehingga lingkaran Advent saya ada stetoskopnya, ada maskernya, ada juga gambar virus COVID, kotak-kotak obat, vitamin, dan sebagainya. Ketika ditanya kenapa, saya bilang, saya tidak bisa buat apa-apa untuk menghapus badai ini. Yang saya bisa lakukan adalah berdoa. Maka setiap kali menyalakan lilin waktu itu, yang saya ingat adalah betapa penting hari ini berdoa bagi berakhirnya pandemik ini. Tema yang sama kami bawa kembali dalam mempersiapkan kandang Natal malam ini. Kalau Anda lihat kandang Natal ini, rumah tipe 35, itu karangan saya. Tidak ada rumah tipe 35. Berdiri di tengah lapangan golf. Berhubung karena kita lapangan golf suka jadi dia juga lapangan golf.
Mengapa kandang ini begitu rapi, begitu tidak biasanya kandang Natal itu terkesan kumuh, miskin. Lalu kalau Anda bertanya mengapa demikian, jawaban saya adalah demikian. 2 tahun yang kita lewati penuh dengan badai ini, kita melihat bagaimana orang berjuang, bagaimana orang mengalami kemunduran ekonomi, kematian anggota keluarganya, komunikasi yang tidak berjalan baik, dan berbagai tantangan lain yang mengharu-birukan kehidupan sosial. Saya mengatakan inilah titik terendah baik di dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun kehidupan iman. Lalu kita sudah dalam kekumuhan sosial, kita sudah dalam kekumuhan spiritual, maka Tuhan kita hadirkan sebagai pembawa kekuatan, pembawa harapan, pembawa pesan bahwa kekumuhan ini tidak akan terus berlangsung. Akan ada saatnya harapan itu bertumbuh dan membawa sukacita kembali. Harapan itulah yang diwartakan oleh Nabi Yesaya. Akan lahir seorang anak laki-laki dari keluarga Daud yang akan memimpin seluruh kawanannya. Dan anak itu kelahirannya kita rayakan malam ini. Namun mengapa perayaan malam ini menjadi sangat penting? Pentingnya malam ini bukan karena kita bisa merayakan di tengah badai Covid, bukan karena kandang Natal didesain dengan tema khusus, bukan sebuah kor yang merancang lagu-lagu dengan hanya 8 orang menyanyikan sesuatu yang memenuhi seluruh ruangan, bukan misdinar-misdinar yang berpakaian sangat indah lalu melayani dengan sangat baik, bukan Anda semua yang datang dengan taat kepada protokol kesehatan. Perayaan ini menjadi penting karena kemuliaan besar Tuhan, kekuasaan yang mengatasi seluruh jagat raya mau terimplementasi dan terwujud di dalam keterbatasan manusia. Sekarang coba kita lihat betapa berartinya manusia. Manusia penuh dosa, mengingkari perintah Tuhan sejak awal penciptaan, dan seluruh hidupnya seringkali didharma baktikan untuk memenuhi hasrat dosa. Dan justru karena itu, walaupun kita tahu jalan ini salah, tetap orang-orang kita semua dengan tahu dan mau menapaki jalan dosa. Namun kita melihat juga betapa Tuhan dan belas kasih-Nya tak pernah berakhir. Belas kasih itu selalu ada, dan Dia membuka pintu bagi setiap orang untuk kembali kepadanya. Peristiwa kembali kepada Tuhan ternyata tidak berlangsung baik. Maka Tuhan berkata, daripada saya tunggu kalian datang dan tidak pernah datang-datang, maka saya saja mendatangi kalian. Dan kedatangan Tuhan terjadi dalam sebuah gerakan yang masif, yang istimewa, yang tidak ada duanya, yakni firman menjadi manusia, melayani sebagai manusia, untuk kemudian mati sebagai manusia. Di sini kita melihat satu gambaran besar kemuliaan Tuhan terimplementasi dalam keterbatasan manusia. Supaya apa? Supaya manusia menyadari bahwa martabat dirinya sedang dihargai Tuhan. Nah, kalau kita manusia, kita kalau mengetahui seseorang menghargai kita, seseorang menyayangi kita, tentu saja normalnya kita tidak akan sampai hati untuk menyakiti dia, tidak akan sampai hati untuk mengkhianati dia. Prakteknya seringkali berbeda, ya. Orang sudah setia, tega-teganya juga masih melakukan pengkhianatan, ya. Tuhan menghendaki agar kesadaran ini bertumbuh, betapa Dia mengasihi manusia,
betapa dia mencintai martabat manusia dan menghargainya, memperjuangkan untuk martabat itu diangkat. Dengan kata lain, ini loh anak-anakku, aku sudah mengasihi kalian dengan sepenuh hati. Tolonglah, jangan terus-menerus berada di jalan dosa. Kembalilah kepadaku. Nah, proses kembali kepada Tuhan itulah di tangan kita sekarang. Kita hadir untuk merayakan peristiwa ini sebagai cara untuk mengungkapkan kepada sesama bahwa kita mau kembali kepada Tuhan. Bagaimana cara kita kembali kepada Tuhan? Yang pertama, dengan menyadari bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir dan lahir untuk kita. Jangan berpikir bahwa kita orang Kristiani, dibaptis sebagai orang Kristiani, bahkan ada yang dengan bangga mengatakan, saya terlahir Katolik, hidup sebagai orang Katolik, akan mati juga sebagai orang Katolik. Ya. Itu problem apa? Semboyan yang sering diungkapkan. Tetapi, apakah kita menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dan berkarya bagi kita? Kesadaran ini harus dipupuk. Menanggapi kata-kata malaikat dalam firman Tuhan tadi. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kalau Kristus ada di depan kita, maka perhatian dan perbuatan kita dengan seharusnya bersumber dari Dia dan kembali kepada Dia. Maka wujud perhatian dan kesadaran kita adalah kita mengabaikan sandaran-sandaran lain yang bisa menggantikan Kristus, seperti harta kekayaan menjadi satu-satunya tujuan hidup, kekuasaan menjadi orientasi perjuangan, dan ketika kita tidak sanggup melakukan hal-hal yang benar dan berhasil, kita lalu mencari pegangan bukan pada Tuhan, tetapi pada kegelapan. Kita bertemu paranormal, mengambil magic-magicnya, mempersembahkan ritual-ritual tertentu yang jelas-jelas menggantikan Kristus. Kesadaran ini perlu kita singkirkan dan kita bangun kesadaran baru, yakni hanya berorientasi pada Kristus. Yang kedua, sesudah menyadari bahwa Kristus hadir dan berkarya bagi kita, maka langkah yang sangat proporsional dengan apa yang ditampilkan Kristus adalah pertobatan. Pertobatan dari jalan yang salah, pertobatan dari lika-lika hidup yang mencerminkan pengkhianatan kita pada Kristus. Dan pertobatan dengan seharusnya menghantar kita kepada langkah ketiga, yakni pembaharuan diri dan pelayanan kepada sesama. Para gembala yang mendengarkan kabar dari malaikat bergegas ke Bethlehem untuk membawa warta kegembiraan itu kepada keluarga kudus yang baru menghadirkan Yesus Kristus. Mereka tidak ingin menikmatinya sendiri. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkehendak baik, hanya bisa terwujud kalau kita menjadi pewarta cinta Tuhan dalam pelayanan, sehingga mereka yang meragu-ragukan kehadiran Kristus akhirnya menyadari bahwa kasih Tuhan itu ada di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk sejenak menyalami saudara-saudara kita dari komunitas internasional yang juga malam ini berkesempatan hadir untuk misa bersama kita. My dear brothers and sisters, members of International Pastoral Community, I would like to address to you how beautiful this evening and how happy I am to have you in this particular celebration. I believe being far away from your home, the comfort of your family, you still find the beauty of Christmas Eve within this community.
I hope that it becomes your second family, your second community, even your second nation. Because as a part of the Christian community, we are united by Jesus Christ himself. And Jesus demands us to be certain in our future by doing the right things as proclaimed to us this evening. That right thing is actually, the Word became flesh and dwelt among us. The sign of God's humility that should strengthen us to become better and to become His messenger to many people. You have been playing a very big role in my pastoral ministry, so allow me to say thank you, because you are a part of my missionary task in this place. Hopefully, unified with all brothers and sisters in the celebration tonight, we share the same opportunity to be the messenger of God, to be the instrument of love, to bring peace, joy, and happiness for everyone. And be assured, like Jesus loved you all, I would like to say, I love every one of you who come tonight and be a part of my celebration. I believe it is a happy occasion. However, don't drink too much after this, okay? Otherwise you get drunk and tomorrow you will not come for a morning worship. So be assured that we share the same joy and happiness, and this is the day the Lord has made. So let us rejoice and be glad. I love you all, and God bless you.